Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Back Liverpool, Virgil van Dijk memuji cara Trent Alexander-Arnold merespon kritik yang mengarah kepadanya. Arnold sempat dikritik karena tidak berada dalam performa terbaik. Ia mudah dilewati pemain lawan dan berdampak pada Liverpool yang sering kebobolan. Trent pun menjawab kritikan itu dengan tampil bagus saat Liverpool mengalahkan Rangers di Liga Champions. Tak hanya tampil bagus, Trent juga menyumbang 1 gol lewat free kick cantik. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Campano, mengatakan Lautaro menjadi incaran sejumlah klub pada bursa transfer mendatang, termasuk klub raksasa Jerman Bayern Munchen. Hanya saja, ujung tombak Inter Milan tersebut tidak ingin terganggu dengan rumor transfer musim dingin dan hanya fokus untuk memperlihatkan performa terbaik bersama Nerazzurri dan timnas Argentina. Carlo Ancelotti membalas komentar terbaru dari Xavi dan Lionel Messi yang bertujuan untuk mendiskreditkan kemenangan Real Madrid di Liga Champions 2021-2022. Dikatakan bahwa Real Madrid memenangkan turnamen kontinental tanpa menjadi tim terbaik di kompetisi itu, tetapi pelatih asal Italia memberi jawaban cerdas. Menurut Ancelotti, bermain sepak bola dengan baik lebih dari sekedar menguasai bola. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara seputar gosip Lionel Messi kembali ke Barcelona. Ia menyebut bahwa sang penyerang masih galau untuk memutuskan masa depannya. Menurut laporan terbaru, Messi sejauh ini belum mendapatkan tawaran resmi untuk kembali ke Barcelona. Di sisi lain, Messi juga diklaim menunggu tawaran perpanjangan kontrak dari PSG. Adrien Rabiot menilai Juventus berada di jalan yang benar usai menang dari Maccabi Haifa. Bianconeri perlahan bangkit setelah sempat berada di situasi sulit. Mereka sempat tak menang dalam 5 laga beruntun. Catatan buruk ini terhenti pekan lalu saat menang 3-0 atas Bologna di Serie A. Kebangkitan Juventus kemudian berlanjut kala berjumpa Maccabi. Rabiot pun mengaku begitu puas dengan performa tim dan dirinya sendiri di laga kontra Maccabi. Bintang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic kembali masuk dalam daftar pemain incaran Juventus seiring dengan kegemilangan sang gelandang bersama Lazio pada musim ini. 3 gol dan 5 assist sudah diberikan Milinkovic-Savic musim ini. Kontrak gelandang berusia 27 tahun itu tinggal tersisa kurang dari 2 tahun lagi dan si nyonya tua berharap untuk bisa menggoda Lazio pada musim panas tahun depan. Chelsea berhasil menaklukkan AC Milan pada Liga Champions. Namun, sang bek Wesley Fofana menjadi tumbal kemenangan timnya. Fofana mengalami cedera pada babak pertama. Bek asal Prancis tersebut tampak mengalami kesakitan pada lututnya setelah dilanggar oleh Rafael Leao. Fofana pun tidak bisa melanjutkan pertandingan. Manajer Chelsea, Graham Potter, belum bisa memastikan seberapa parah cedera Fofana dan berapa lama dia harus menepi karena masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Arsenal dilaporkan tengah memulai manuver untuk bisa mendatangkan gelandang asal Italia, Manuel Locatelli. Salah satu opsi yang siap diambil klub asal London Utara tersebut adalah dengan melepas Albert Sambil Lokonga sebagai bagian dari kesepakatan kepindahan Locatelli. Lokonga lebih banyak melakoni peran sebagai pelapis di lini tengah The Gunners. Peran serupa juga sepertinya dijalani Lokonga pada musim ini. Menyusul performa apiknya untuk tim di musim 2022-2023 ini, Alex Meret resmi mendapatkan kontrak baru dari Napoli. Penjaga gawang asal Italia ini diikat hingga Juni 2024 dan punya opsi diberi perpanjangan kontrak otomatis untuk setahun berikutnya. Sang kiper di Serie A musim ini telah tampil sebanyak 8 kali, di mana jumlah itu telah mengalahkan total 7 kali penampilannya di sepanjang musim 2021-2022 lalu. Dan dari 8 kali penampilannya tersebut, Meret sukses meraih 3 kali clean sheet dan baru kebobolan 6 kali. Fans AC Milan mendapatkan kabar baik. Pemain bertahan Rossoneri, Theo Hernandez dikabarkan bakal pulih tepat waktu dari cedera untuk pertandingan krusial melawan Juventus akhir pekan ini. Hernandez telah pulih dari cedera otot aduktor baru-baru ini dan karena itulah ia kemungkinan akan kembali ke starting 11 Milan melawan pasukan Massimiliano Allegri.
Dari ajang Europa League, Manchester United sukses mengalahkan tuan rumah Omonia Nicosia dengan skor 3-2. Wakil Siprus itu memimpin terlebih dulu berkat aksi Karim Ansarifard di menit ke-34. Berikutnya, MU sukses membalas melalui gol-gol dari Marcus Rashford, Anthony Martial, dan gol kedua Rashford yang semuanya dicetak di babak kedua. Nicosia sendiri memperkecil skor lewat Nicolas Paragiotu. Raihan 3 poin ini membuat MU untuk sementara bertengger di posisi kedua klasmen grup E. Di grup C, AS Roma secara mengejutkan takluk dari Real Betis dengan skor 2-1. Pertandingan di Stadion Olimpico, Roma lebih dulu membuka skor melalui penalti Paulo Dybala. Real Betis lalu menyamakan skor berkat aksi Guido Rodriguez. Dan kemenangan klub La Liga itu dipastikan oleh gol Luis Enrique di menit ke-88. Dari ajang UEFA Conference League Grup C, Villarreal berhasil menang telak dengan skor 5-0 atas tamunya Austria Wien. Alex Baena dan Arnaud Danjuma membuat Villarreal unggul 2-0 di babak pertama. Setelah itu, di paruh kedua, Jose Luis Morales mencetak hat-trick untuk membawa tim kapal selam kuning memenangkan laga. Gol Morales tercipta di menit ke-76, 80, dan 88. Di grup B, West Ham United berhasil menjungkalkan klub asal Belgia, Anderlecht dengan skor tipis 1-0. Bertindak sebagai tim tamu, West Ham sukses memecahkan kebuntuan di menit ke-79 lewat aksi penyerang Gianluca Scamacca. Hasil ini untuk sementara menempatkan West Ham di posisi teratas grup B, UEFA Conference League. Lionel Messi memastikan bahwa Piala Dunia 2022 akan menjadi yang terakhir baginya, berarti tidak akan ada lagi turnamen antar negara dunia itu baginya setelah di Qatar. Dalam wawancara yang berlangsung di Paris, di mana Messi bermain untuk Paris Saint-Germain, dia mengaku gugup dalam menghadapi Piala Dunia Qatar. Ada rasa cemas sekaligus gugup, ini adalah yang terakhir. Cristiano Ronaldo gagal menjebol gawang Omonia Nicosia meski sudah mendapatkan peluang matang di menit ke-79. Ketika itu, Ronaldo punya peluang emas untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti usai menerima umpan cutback dari Diogo Dalot. Sial bagi Ronaldo, tap-in kaki kanannya hanya mengenai tiang meski gawang sudah tidak dijaga oleh Fabiano. Kegagalan tersebut sampai membuat CR7 tidak percaya atas apa yang terjadi. Arsenal menang besar 3-0 atas Bodo Glimt di ajang Europa League. Gelandang anyar asal Portugal, Fabio Vieira, jadi salah satu aktor kemenangannya. Dia mengemas 1 assist untuk gol yang dicetak Rob Holding di menit ke-27 dan mampu menghasilkan 1 gol yang ia cetak sendiri di menit ke-84. Selain gol dan assist, Vieira tampil bagus dengan mencatatkan 16 passing sukses untuk melepaskan 4 shoot ke gawang lawan. Malmo FF menjamu Union Berlin di matchday ketiga grup D Liga Eropa 2022-2023 Kamis 6 Oktober. Duel di Stadion El Leda tersebut sempat mengalami penundaan selama 20 menit. Pertandingan dihentikan sebelum memasuki menit ke-60. Alasan penghentian tersebut adalah aksi supporter yang melempar flare dan petasan ke arah lapangan. Union Berlin sendiri memenangi duel tersebut dengan skor 1-0 lewat gol Sheraldo Becker 10 menit berselang. FIFA merilis ranking terbaru untuk bulan ini. Hasilnya, timnas Brasil masih mantap berada di posisi teratas. Bisa menambah 3,74 poin pada FIFA Matchday bulan lalu. Selecao mengumpulkan 1.841,3 poin. Lalu, berturut-turut menempati posisi 5 besar pada Belgia yakni 1.816,71 poin. Argentina dengan 1.773,88 poin. Prancis 1.759,78 poin, dan Inggris dengan 1.728,47 poin. Sementara itu, timnas Indonesia naik tangga peringkat ke posisi 152. Jorge Sampaoli kembali membesut Sevilla di Liga Spanyol. Pelatih asal Argentina itu akan menangani Los Nervionenses selama 2 tahun ke depan atau hingga 30 Juni 2024. Sampaoli direkrut guna menggantikan posisi Julen Lopetegui yang dipecat kemarin. Sampaoli sendiri pernah mengasuh Sevilla pada 2016 hingga 2017.
Klub Premier League, Arsenal bakal melakukan sebuah manuver menarik di bursa transfer Januari mendatang. Dilansir Goal, The Gunners dilaporkan akan menjajal untuk membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Mereka tahu kontrak Rashford di MU akan habis pada tahun 2023. Jadi, sang striker sudah bebas untuk berbicara dengan klub lain di bulan Januari nanti. Bek Manchester City, Kyle Walker, baru-baru ini menjalani operasi karena cedera pangkal paha. Dalam laporannya, Manchester City tidak menyebut secara rinci berapa lama pemainnya itu harus menepi. Walker kini berkejaran dengan waktu agar bisa tampil di Piala Dunia 2022 yang bergulir mulai 20 November. Bek berusia 32 tahun itu merupakan salah satu andalan Gareth Southgate. Erling Haaland sudah mencetak 19 gol untuk City. Lebih gilanya, ia sudah membukukan 3 hat-trick. Hal ini yang kemudian membawa sebagian pihak rupanya tidak nyaman. Tentu saja klub lawan. Maka dari itu, sekarang muncul petisi daring di situs Change yang meminta Haaland dicekal. Akun Ten Hag Thread yang mulai membuat petisi tersebut. Dan sampai Jumat pagi sudah ditandatangani 200 orang. Di judul petisi tersebut tertulis, petisi untuk mencekal Haaland dari FA karena itu tidak adil. Dalam deskripsi laman tersebut, Haaland dianggap sebagai robot yang kehadirannya diharamkan. Legenda sepak bola Belanda, Marco van Basten, kecewa dengan performa Ajax Amsterdam yang baru saja dipermalukan Napoli 1-6 pada matchday ketiga Liga Champions 5 Oktober. Seperti dikutip dari Football Italia, Van Basten mengaku sangat malu melihat penampilan Ajax yang hancur lebur di pertandingan itu. Skor 1-6 adalah sebuah pembantaian, tutur Van Basten. Legenda Inter Milan, Dejan Stankovic, resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Sampdoria. Stankovic menggantikan pelatih sebelumnya Marco Giampaolo yang belum lama ini dipecat. Menurut laporan Football Italia, Stankovic mendapatkan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menetapkan 6 orang tersangka terkait tragedi Kanjuruhan Kamis 6 Oktober malam di Polres Malang Kota, Malang, Jawa Timur. 6 tersangka tersebut terdiri dari Direktur Utama PT LIB, 2 Panpel, serta 3 kepolisian. Ke-6 tersangka diduga melanggar pasal 359 dan pasal 360 KUHP, serta pasal 103 junto pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kapolri mengatakan tim masih bekerja maksimal menelusuri kasus ini. Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto mengatakan bahwa dalam setiap komunikasi yang dijalin PSSI bersama FIFA tidak pernah ada pembahasan terkait kemungkinan sanksi bagi Indonesia. FIFA, lanjutnya, justru menawarkan bantuan untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Iwan Bule alias Ibul juga telah menyampaikan bahwa FIFA akan memberikan pendampingan untuk perbaikan sistem persepakbolaan di Indonesia, baik dari segi pengamanan maupun supporter. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!